Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik banget. Temanya adalah 7 amalan penghapus aib. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah dapat 3 nih. Amalan yang pertama adalah tidak melakukan maksiat dikala sendirian. Yang kedua, tidak membuka aib dan menceritakan kembali aib sendiri. Yang ketiga, menahan emosi dan amarah. Nah, pasti penasaran kan apa sih amalan selanjutnya? Kita langsung aja tanya ke Ustadz Syam. Baik. Ustadz Syam, amalan yang selanjutnya nih, kira-kira apa ya? Dari 3 tadi tuh udah dicatat soalnya nih sama jamaah yang ada di rumah. Bener nggak sih katanya amalan selanjutnya itu berupa surat dari Al-Quran yang dapat menghapus aib buruk. Jadi pengen tahu surat apa aja sih Ustadz, terus berapa kali sih dibacainnya? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Ustadz Bani, Mas Mikdad dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang sejatinya kita tidak mengkhususkan Al-Qur'an di satu surah saja. Ada yang mengatakan kenapa sih yasinan mulu tiap malam, gak ada surah lain apa? Kenapa sih membaca ini tiap malam gak ada surah lain? Ada mungkin teman-teman yang bertanya demikian. Namun ada beberapa surah yang memang dikhususkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai doa, sebagai pegangan untuk kita. Di antaranya adalah surah Al-Ikhlas, kemudian ditambah dengan muawwidzatain yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 surah ini adalah 3 surah mulia, 3 surah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya untuk membacanya di setiap malam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, tidak bisakah kalian mengkhatamkan Al-Quran untuk setiap malam, setiap kalian mau tidur, setiap kalian hendak tidur? Maka para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin kami mengkhatamkan Al-Quran ya Rasulullah sebelum kami tidur, sedangkan Al-Quran itu 30 juz. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu adalah sepertiga daripada Al-Quran, maka dibaca 3 kali seperti kita membaca 30 juz Al-Quran atau 1 Al-Quran. Subhanallah keutamaan surah Al-Ikhlas. Kemudian ditambah dengan Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, disambung dengan Qul a'udzu birabbin nas. 2 surah ini yang luar biasa bersamaan turunnya dalam asbabun nuzul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk membacanya. Apakah ketiga surah ini dapat menutup aib kita ataupun yang namanya menghapus dosa-dosa kita? Kita lihat maknanya. Bagaimana surah Al-Ikhlas ini juga termasuk daripada surah yang dari kata khalis, yakni murni. Al-Ikhlas pemurnian tauhid kita. Orang yang tidak menyekutukan Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Kemudian di sambungan ayatnya Allah katakan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah mengganti, mengkonversi dosa-dosanya menjadi hasanat, menjadi pahala. Bukan hanya ditutupi aibnya, bukan hanya dihapuskan aibnya, tapi kekurangannya tadi, kesalahannya tadi, maksiatnya tadi, Allah konversi menjadi gunung-gunung pahala. Nanti di hari kiamat dia mengatakan, ya Allah, saya perasaan gak pernah melakukan amal ini, kayak gak pernah melakukan amal ini, justru saya banyak dosa ya Allah. Tapi karena dia memurnikan tauhidnya, dia kembali kepada Allah yang Maha Esa, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka Allah konversi kesalahannya, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan maksiatnya menjadi pahala, gunung-gunung pahala, bukit-bukit pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru Qul huwallahu ahad. Belum lagi Qul a'udzu birabbil falaq, di mana kita juga diajarkan untuk tidak mencari perlindungan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan perlindungan dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki kepada kita, orang-orang yang hasud, yang hendak membongkar aib-aib kita, Allah melindunginya. Dan juga min syarril waswas, daripada rasa waswas di dalam diri, ini dosa saya udah diampuni belum ya? Ini aib saya ditutupi enggak ya? Jelas kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang, Allah menutupi aib kita, sehingga bagaimana kita untuk menutupi aib kita sendiri. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa, begitu baiknya Allah. Jadi malah dosa-dosa kita tuh dikonversikan sebagai dikonversikan menjadi pahala, kebaikan, hasanat. Nah, Ustaz Syam benar gak sih? Gimana kita bisa tahu kalau kita setelah membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas,
bahwa nanti aib-aib kita tuh ditutup sama Allah, dan bagaimana jika kita sudah mengamalkan amal ini tapi ternyata masih ada aja orang yang membongkar aib kita, gimana tuh Ustadz? Yang pertama karena ini juga satu hadis dalam hadis riwayat Abu Daud bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian yang kedua, bagaimana kita kalau ada orang lain yang membongkar aib kita, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala membukanya melalui orang lain, ya kita harus introspeksi diri gitu. Kita harus introspeksi diri bagaimana ketika orang lain membuka aib kita, oh berarti saya masih ada kesalahan. Mungkin kesalahan saya bukan hanya di mata Allah, tapi kesalahan saya ada di mata manusia lainnya. Berarti saya harus memperbaikinya, bukan hanya memperbaiki di hadapan Allah, saya juga harus memperbaiki kesalahan saya di mata manusia tadi. Maka dikatakan bahwasanya meminta maaf kepada manusia, hubungan kepada manusia. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, memperbaiki hubungan jalin silaturahim kepada sesama manusia gitu. Masya Allah. Karena ada orang sibuk taubat kepada Allah tapi tidak memperbaiki hubungannya sesama manusia gitu. Masya Allah. Jadi kita harus memperbaiki juga sesama manusia, Benar. hablum minallah dan hablum minannasnya ya Iya. Ustadz, ya jangan hanya fokus. Berarti jadi bahan untuk kita introspeksi diri kalau misalnya aib kita masih dibongkar sama orang lain. Iya. Itu memang sudah takdir dari Allah, jamaah, Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa, semakin seru pembahasan kita. Kita akan tanya-tanya lagi sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin jamaah untuk nonton. Ada para saudara kita yang difabel yang tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat. Masya Allah, yuk kita saksikan tayangan berikut ini, silakan. Masya Allah, terharu sekali saya lihatnya. Ini kadang orang juga memang belum bisa membedakan mana aib, mana kekurangan. Dan luar biasa tadi sahabat-sahabat kita tidak menganggap bahwa kekurangannya sebagai aib. Dan tidak menjadikan alasan untuk meninggalkan sholat, Masya Allah. Ustadz, apakah benar yang menjadi amalan selanjutnya itu adalah sholat? Katanya sholat bisa menghapus aib kita. Dan saya pernah dengar nih katanya ada sholat-sholat tertentu di waktu tertentu yang benar bisa menghapus aib kita. Sholat apa sih Ustadz? Mohon penjelasannya, silakan. Allah, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Besok hari akhir itu, di antara nama hari kiamat itu adalah Yaumut Taghabun, yaitu hari di mana semua rahasia ditampakkan, atau di ayat lain disebut dengan Yaumat Tublas Sarair. Rahasia-rahasia kita, aib-aib kita itu akan ditampakkan di sana. Sebagian ulama di antara Imam Qurtubi mengatakan jadi ada semacam layar lebar, di situ semua dosa dan maksiat kita akan dipampang. Teman, saudara, kerabat semua akan lihat. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita maunya begitu dipampang, ya Allah jangan nih. Begitu kita lihat, loh, kok yang lagi salat, yang lagi ngaji, loh, kok yang lagi ibadah, loh, kok yang sedekah, yang maksiat mana nih? Rupanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu yang kita mau saja, itu masih pindah dia. Nah, di antara cara supaya menghapusnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis shalah tarafayin nahari wa zulafam minal lail, innal hasanat yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah salat, dirikanlah salat tarafayin nahar, di dua tepi siang. Nah, kalau Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun itu menjelaskan tentang perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan dua tepi siang itu yaitu salat subuh dan juga salat zuhur. Ada lagi yang mengatakan yaitu salat subuh dan juga salat asar. Ada yang mengatakan salat subuh dan dua salat setelahnya yaitu zuhur dan asar. Ya. Sementara yang kedua yaitu wazulafa minal lail, yaitu di awal malam. Ada yang mengatakan ini adalah salat isya, ada yang mengatakan salat maghrib. Tapi nampaknya saya cenderung kepada Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengikut pendapatnya Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dalam surat ini atau dalam ayat ini, surat Hud ayat 114 adalah semua waktu salat. Jadi salat yang 5 waktu itu bisa menutup semua aib-aib kita dan menghapuskannya. Sehingga besok di hari kiamat kita udah ketakutan. Oh,
Kemana nih? Nggak ada nih. Ya Allah kemana aib saya ya Allah? Sudah dihapus. Dengan apa ya Allah? Amalan mana? Salat yang tidak kau tinggalkan. Subhanallah. Jadi habis subuh nih ke zuhur itu kan banyak dosa maksiat. Aib segala macam kita lakukan. Begitu sholat zuhur nanti dihapus. Ya. Tapi kata para ulama ini dosa-dosa kecil. Ya. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, hari Jumat ketemu Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan juga Ramadan ketemu dengan Ramadan berikutnya itu, mukaffiratun lima bainahunna, menghapus antaranya itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Apa dosa besar Ustadz? Syirik, melakukan sihir, nauzubillah min dzalik. Datangin dukun, itu antara dosa besar. Membunuh itu dosa besar ya. Memakan harta anak yatim, memakan riba, menuduh wanita baik-baik, melakukan zina, kabur dari medan perang, itu nggak bisa ditutup dengan hanya salat saja. Tapi selain itu semua bisa ditutup. Maka ayo teman-teman, para jamaah dimanapun berada, jangan tinggalkan salat. Insya Allah itu yang akan menghapus segala dosa dan kesalahan kita serta aib-aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ustaz Syam, malah dikonversi dengan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Takutlah kau kepada Allah, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Kalau sempat kecemplung melakukan perbuatan dosa dan maksiat, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Maka ikuti dengan perbuatan baik. Habis ya Allah tadi nggak sengaja ya Allah melakukan dosa dan maksiat, ikuti dengan perbuatan baik. Ya infak, sedekah dan terutama salat 5 waktu jangan. Masya Allah. Allahu a'lam Amin, bishawab. amin. Jadi jangan dicatat, wah ini kapan ya pas pertama malam. Pokoknya sholat 5 waktu insya Allah aib kita nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Baik, selanjutnya aku mau tanya sama Ustadz Maulana. Ustadz, tadi kita udah bahas banyak banget nih amalan-amalan. Nah selanjutnya ini amalan apa sih yang bisa menghapus segala aib yang pernah kita lakukan? Dan apakah amalan selanjutnya ini harus dilakukan rutin atau cukup sekali aja? Mohon penjelasannya siap. Ustadz Maulana. Baik, izin Ustadz-Ustadz yang luar biasa, masih muda, ganteng, dan alhamdulillah sudah punya anak yang menuju insya Allah tahun ini. Amin. Baik, buat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ada amalan simple, gampang, cuma 2 rakaat kita lakukan, insya Allah akan tertutupi aib-aib kita. Mau tahu, tergugur dosa aib-aib kita, yakni salat sunat taubat. Sekali lagi salat sunat taubat. Pertanyaannya saya langsung jawab, jangan sampai ketinggalan. Iya. Itu memang cuma sekali, kalau tidak sebaiknya salat sunat taubat itu kalau bisa dilakukan 2 kali. 2 kali. 2 kali. Yakni di salat sunat awabin, kata guru sekumpul, sebaiknya antara maghrib isya itu kita lakukan 6 rakaat salat awabin itu isinya adalah 2 rakaat salat sunat sudah maghrib, kemudian salat sunat taubat 2 rakaat, kemudian salat sunat ajat 2 rakaat. Nah, kemudian sebaiknya kalau malam di antara jam 2 ke jam 4 itu waktu tahajud, sebaiknya waktu tahajud kan waktu bangun dari tidur, waktu tahajud sebelum salat subuh kita lakukan juga 5 salat. Salat wudu, salat taubah, salat ajat, salat tahajud, salat witir. Jadi ada lagi tahajud di situ. Jadi kenapa? Mohon maaf. Ini tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi Allah suka kalau kita tobatnya tobat bersungguh-sungguh. Bagaimana bentuk kesungguhan? Salah satu bentuk kesungguhan dengan melakukan salat sunat taubat. Ya, kayaknya kebalik deh itu. Kebalik maaf Ustaz, Ya, aman kurang ya? fokus. Atau dirimu yang praktek, aku Boleh yang jelasin ya. Aku lepas sepatu dulu apa gimana nih? Oh, kalau aku aja deh. Gak apa-apa Ustaz, Aku aku. paling gampang. Sepatunya Jadi tadi. gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gimana tata caranya? Salat sunat tobat itu adalah salat sunat terdiri 2 rakaat yang dalam hal ini dilakukan sebelum tobat. Jadi aku mau tobat, kalau begitu salat sunat tobat. Betul. 2 rakaat. Pokoknya sama kok, gampang kok. Salat sunat tobat itu sama dengan salat sunat 2 rakaat, cuma perbedaannya adanya di niatnya. Niatnya. Nah niatnya Saya gimana berniat nih salat Ustaz? sunat tobat 2 rakaat karena Allah. Salat sunat tobat rakaat mustaqbil kiblat ada lillahi taala. 2 rakaat. Kemudian kita jadi niat itu terletak pada ketika kita takbir. Kan 2 takbir, takbir ihram, takbir intikal. Takbir ihram itu takbir yang diikutkan dengan niat. Allah. Pada saat kita bertakbir di situ berniat. Kemudian takbir intikal peralihan. Ya, 2 rakaat. Selesai itu kita mohon izin, selesai itu coba ada baik, kalau saya biasanya sebelum lebih simple langsung doa apa lagi?
penghulunya tobat. Allah mantar bila ilaila anta alaktani wa nabduka wa na'ala adika ma satat wa huzbika minasari masanatu. Tapi kalau dalam hal ini baru melakukan maksiat dan mau bertobat, sebaiknya kalau biasa setiap hari langsung doa penghulu tobat. Tapi kalau betul-betul mau tobat dan setelah melakukan dosa, sesudah salam, Assalamualaikum. ya langsung duduk begini, kayak duduk di antara dua sujud, kemudian baca istighfar. Kalau bisa 100 kali. 100 kali 100 kali istighfar, sambil Ustaz. membayangkan dosa-dosa kita, lalu kita bersujud. Jadi setelah salat tambah sujud 1, lalu kita berjanji dalam sujud kita, ya Allah, kalau ku angkat kepalaku, dosa-dosa yang kulakukan itu tidak akan kuulangi lagi. Masya Allah. Jadi berjanjinya pada saat sujud. Berjanjinya pada saat sujud Berbisik kita. dan itu berkata, aku tidak akan mengulangi dosa-dosa itu lagi, ya Allah, gitu. Sehingga selesai gitu. Ini kalau misalkan kita betul-betul mau tobat, karena betul kata Ustaz Sam tadi bagus, itu dikonversi, apa namanya? Dikonversi, diganti. Bayangkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, menyukai orang yang taubat dan mensucikan diri. Salah satunya adalah ini. Mohon maaf ya, ini cuma bahasa orang sufi ya. Iya. Tapi enggak enak di apa boleh. Sekiranya Allah menginginkan satu hamba itu baik, Allah lihat dulu. Sebenarnya gini, Allah tahu kita berdosa. Allah tahu pasti. Allah tahu kita berdosa. Cuma Allah menunggu kita untuk mengakui dosa itu. Baik. Kalau anaknya Mikda udah gede, pasti akan seperti itu. Kita tahu dia yang berdosa, anak bersalah itu anak. Tapi Betul. kita tunggu dia mengakui Masya kesalahannya. Allah. Betul. Tapi Ustadz gimana nih kalau misalnya sudah sholat taubat, Ya. tapi dia melakukan kesalahan lagi, maksiat lagi, apakah taubatnya diterima, sholatnya terima atau gimana nih? Yang namanya manusia tidak bisa dipungkiri, pasti akan melakukan lagi. Memangnya Mikdad nggak mandi tiap hari? Iya sih, betul ya. Kalau gitu nggak usah mandi lagi. Nggak, ya namanya manusia pasti. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Tidak pernah, ya namanya manusia. Kadang-kadang nggak kesengaja, kadang-kadang ikut-ikut. Aku nggak gibah, tapi betul juga ya. Tapi Allah akan memaafkan ya selama kita Insya berniat Allah sesungguh-sungguh. Allah itu lebih besar ampunannya daripada kemurkaannya. Baik. Ridhanya Allah lebih besar kasih sayangnya dibanding kemurkaannya. Itu yakin. Masya Allah. Wah, jazakallah Ustadz, terima kasih prakteknya membuat jamaah semakin jelas nih untuk sholat Iya. taubat karena masih banyak juga yang nggak tahu gimana Ya, caranya. kalau salah sunat tobatnya tiap hari 2 kali itu siang dan malam itu sebaiknya itu aja. Tapi kalau Baik. betul-betul tobatnya itu duduk tadi baca istighfar. Masya Allah, jazakallah, terima kasih. Sepatunya boleh dipakai lagi, Ustadz boleh berdiri lagi. Sini biar saya ambilkan. Waduh, Makasih. Masya Allah. Sepatunya boleh dipakai dulu Ustadz, takut hilang. Gampang. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ustadz Maulana tadi. Jadi kita harus terus bertobat, harus terus bersungguh-sungguh dalam tobatnya ya. Sampai benar-benar kalau bisa sampai mengeluarkan air mata, Masya Allah. Baik, selanjutnya saya mau nanya sama Ustadz Syam nih. Baik, Ustadz, bismillah. ini kan udah 6 nih amalan nih. Sekarang yang ke-7 yang dapat dilakukan oleh kita agar menghapus segala aib buruk yang pernah kita lakukan tuh kira-kira apa ya? Mohon penjelasannya nih Ustadz Syam nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Mikdad dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an berbunyi seperti ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan dengan asma'nya Allah, dengan nama-nama Allah, berdoalah dengannya gitu. Jadi ada memang beberapa nama-nama Allah, misalnya ya Rahman, Irham Da'fana, ya Sattar, yang maha menutupi ustur uyubana, yang maha menutupi aib, ya Allah tutupi aibku ya Allah. Jadi gunakan nama-nama Allah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara gitu. Antar rahimu wa nahnud du'afa. Engkau maha kaya dan kami fakir ya Allah. Engkau yang maha pengasih, kasihilah kelemahan kami ya Allah. Dan ada satu doa daripada baginda Nabi SAW, riwayat Ibnu Hibban, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Itu bagian pertamanya. Kemudian bagian ini untuk menutup aurat kita. Allahumma astur aurati wa amir rawati.
Allahumma ihfazni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi memang ada doa daripada baginda Nabi SAW. Ya Allah, aku memohon keselamatan dunia dan akhiratku kepadamu ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Aku memohon ampunan dan keselamatan agamaku dunyai wa dini wa dunia itu. Agamaku dan duniaku. Wa ahli wa mali, dan juga keluargaku dan juga hartaku. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Tutupilah segala kekuranganku ya Allah. Tutupi aibku ya Allah. Tenangkanlah hatiku. Jagalah bagian depanku. Maksudnya jagalah wahfadni gitu. Jaga aku daripada depanku ya Allah. Wa min khalfi, dari belakangku ya Allah. Wa an yamini wa an shimali, dari kanan dari kiri. Wa min tahti, dari atasku ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari musibah yang tak terduga. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak punya aib Rasulullah. Rasulullah yang tidak punya aib saja, tidak punya kekurangan saja masih membaca doa ini. Insyaallah jamaah boleh dilihat nanti insyaallah di sosial media Islam itu Indah, ditulis doanya di situ karena lumayan panjang doanya. Mudah-mudahan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan kita. Ada lagi sebenarnya doa yang sering kita baca. Doa mana itu? Doa di antara duduk, di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada yang mengatakan sebenarnya sampai wa'afini saja. Tapi ternyata kalau ditambah wa'fu anni juga tidak mengapa. Kenapa? Karena ighfirli artinya ampuni dosaku, wa'fu anni artinya hapuskan semuanya gitu. Jadi kalau yang pertama itu ampuni dosaku ya Allah, tapi wa'fu anni artinya adalah dosa yang baru ataupun yang telah lama-lama ya Allah, hapuskan semuanya. Kan kadang-kala tuh kalau kita main komputer ini buat teman-teman milenial masih tersimpan di recently delete gitu. Recently delete, Iya, masih ada di tempat sampah itu. Iya. Nah, kita pengennya Allah tuh ngapusin semuanya bahkan yang ada di tempat sampah ini gitu. Makanya ighfirli di akhirnya juga wa'fu anni gitu. Jadi enggak menjadi sebuah perdebatan kalau ada misalnya yang baca duduk di antara dua sujud masih menambah wa'fu anni di belakangnya. Tidak masalah ya, Tidak justru masalah. itu menghapus. Jadi nanti yang ada di tong sampah itu supaya nggak dilihat-lihat lagi, supaya Enggak. diambil sama tukang sampah, Nggak nanti jadi bersih keinget-inget ya gitu ya. kitanya, Masya Allah. Makanya tadi sholat itu adalah salah satu amalan supaya kita aib kita terhapuskan, mungkin karena doa itu juga ya, Masya Allah Ustaz Syam. Baik jamaah, jangan lupa kirim terus pertanyaannya karena setelah ini nanti akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi seperti biasa nanti guru-guru kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.